Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga diberi kesehatan dan kelancaran. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aska Nasih Ulwan dari Komunikasi Penyiaran Islam kelas D. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja saya, review jurnal Tarbawi Vol 16 nomor 2 Juli Desember tahun 2019 oleh Dwi Okti Sudarti yang menyampaikan tentang stimulus respon teori atau SR teori. Langsung saja saya akan menyampaikan pembahasan penelitian tersebut tentang teori-teori stimulus respon. Ada beberapa teori stimulus respon, dan di sini saya akan menjelaskan salah satu dari teori tersebut, yaitu dari Ivan Petrovich Pavlov. Teori Ivan Petrovich Pavlov, stimulus respon disebut teori stimulus respon karena stimulus ini memiliki kesadaran pandangan bahwa perilaku itu termasuk perilaku berbahasa bermula dengan adanya stimulus rangsangan aksi yang segera menimbulkan respon atau reaksi gerak balas. Teori ini berasal dari hasil eksperimen Ivan Pavlov, seorang ahli fisiologi Rusia, terhadap seekor anjing percobaannya. Dalam jurnal tersebut, belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Jadi dapat dikatakan bahwa teori behavioristik ini memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang bisa diminati, diukur, dan dinilai secara konkret. Karena adanya interaksi antara stimulus dan respon, perubahan terjadi melalui rangsangan stimulus yang menimbulkan perilaku reaktif respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulus ini tidak lain adalah lingkungan belajar anak atau sendiri, baik internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar, sedangkan respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulans. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan kepada anjing, Pavlov membagi eksperimennya menjadi 4 bagian. Yang pertama, rangsangan tak bersyarat, perangsang alami, perangsang wajar atau US, yang yaitu perangsang yang memang secara alami, secara wajar pada menumbuhkan respon pada organisme, misalnya makanan yang menimbulkan air liur pada anjing. Yang kedua, rangsangan bersyarat, perangsang tidak wajar, perangsang tidak alami, yang disebut conditioned stimulus atau CS, yaitu perangsang yang secara alami tidak menimbulkan respon, misalnya bunyi bel, melihat piring, mendengar langkah orang yang bisa memberi makan. Yang ketiga, respon tak bersyarat, respon alami, respon wajar, atau yang disebut unconditioned response atau UR, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat. Yang keempat, respon bersyarat, respon tak wajar, atau yang disebut conditioned response atau CR, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang bersyarat atau conditioned response. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan stimulus bersyarat untuk meningkatkan minat belajar siswa di kelas. Adanya stimulus dari lingkungannya menurut Kadir Tulus Hendra tahun 2016. Maka dari itu, dalam meningkatkan minat siswa, penulis menggunakan stimulus DNA respon dalam proses pembelajaran. Implementasi dalam pendidikan, contoh dari rangsangan tidak bersyarat adalah guru yang senantiasa mengajar dengan pembelajaran yang aktif dan kreatif, menggunakan media pembelajaran tambahan atau e-learning.
Setiap kali dapat menjawab soal latihan pada proses pembelajaran tersebut dengan baik dan benar serta antusias terhadap soal diberikan, kemudian guru memberikan pujian pada siswa atau UCS, dan siswa akan merasa bangga yaitu CR, sehingga memiliki minat belajar yang baik pada tingkat pengondisian yang lebih tinggi. Pavlov menunjukkan bahwa sekali kita dapat mengondisikan seekor anjing dengan solid kepada CS tertentu, maka kemudian dia bisa menggunakan CS untuk menciptakan hubungan dengan stimulus lain yang masih netral. Misalnya, stimulus yang telah membangkitkan minat belajar siswa pada mata pelajaran tertentu, misalnya matematika, menggunakan media tambahan e-learning, akan melekat pada dirinya minat tersebut, dan bila siswa dihadapkan dengan mata pelajaran lainnya dengan menggunakan media tambahan e-learning juga, maka minat untuk mempelajari mata pelajaran tersebut akan sama besarnya dengan mata pelajaran sebelumnya. Secara garis besar, hukum-hukum belajar menurut Pavlov diantaranya yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam proses pembelajaran terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar anak, baik faktor yang berupa internal maupun faktor yang berupa eksternal. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal meliputi faktor fisiologis atau keadaan jasmani fisik yang sehat dan bugar memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Yang B, keadaan fungsi jasmani atau fisiologis. Peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula, dengan menyediakan sarana belajar yang memenuhi persyaratan. Yang berikutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang muncul dari lingkungan luar dari dalam diri siswa. Yang pertama, lingkungan sosial. Kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. A. Lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, dan anak terlantar juga dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Paling tidak, siswa kesulitan ketika memerlukan teman belajar diskusi atau menjamin alat-alat belajar yang kebutuhan belum dimilikinya. B. Lingkungan sosial keluarga atau lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga atau letak rumah, pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberikan dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Hubungan antar anggota, orang tua, anak, kakak, atau adik yang harmonis dan akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Yang C, lingkungan sosial sekolah seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan yang harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.